Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kelanjutan dari teknik analisis regresi linear berganda. Eh, Kelanjutan ini akan terkait dengan bagaimana caranya kita untuk menghasilkan sebuah model yang memberikan nilai yang best linear unbiased estimation. Artinya persamaan regresi yang kita peroleh dari teknik analisis statistik itu menunjukkan kemampuan peramalan yang mendekati kondisi yang sebenarnya. Jadi persamaan regresi yang kita peroleh dari teknik analisis itu akan mampu memberikan gambaran kondisi yang sebenarnya atas variabel-variabel yang sedang kita lakukan penelitian. Nah, eh, syarat untuk mendapatkan sebuah persamaan regresi linear berganda yang blue yaitu terpenuhnya syarat asumsi klasik. Nah, di dalam asumsi klasik tersebut terdapat 5 jenis, walaupun nanti ada yang membilangkan 6, tapi pada pembahasan kita kali ini hanya membahas 5 pengujian di dalam asumsi klasik atau 5 asumsi di dalam asumsi klasik yang akan kita bahas terkait dengan pencapaian nilai model regresi linear berganda yang base linear unbiased estimasi. Baik, terkait dengan asumsi klasik tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 5 asumsi klasik yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan di dalam teknik regresi linear berganda. Yang pertama itu adalah asumsi normalitas data. Yang kedua asumsi linearitas variabel. Yang ketiga asumsi uji multikolinearitas variabel. Yang ketiga autokorelasi. Yang keempat autokorelasi. Yang kelima itu heteroskedastisitas. Nah, kelima-lima dari asumsi klasik ini dapat kita jabarkan. Jadi sebelum kita membahas tutorialnya satu persatu, ada baiknya saya sedikit menjelaskan terkait dengan asumsi-asumsi yang akan kita lakukan uji pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama adalah uji normalitas data. Uji ini untuk melihat apakah data yang kita gunakan di dalam penelitian yang sedang kita lakukan itu apakah data yang terdistribusi secara normal atau tidak. Pengertian terdistribusi secara normal bisa disederhanakan ibarat sebuah populasi ya, dalam sebuah populasi masyarakat misalkan gitu. Nah, di dalam populasi itu tentunya ada berbagai macam profesi. Dalam waktu kita menggunakan eh, populasi masyarakat tertentu, di situ banyak profesi. Nah, profesi itu bisa terwakili tidak itu. Contoh misalkan di dalam masyarakat Kota Medan banyak profesi, apakah itu misalkan tukang beca, PNS, TNI, Polri dan seterusnya. Nah, apakah bagian-bagian ini terwakili dengan sampel yang kita gunakan? Itulah fungsinya dilakukan uji normalitas data. Nah, pada pengujian normalitas data ini ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama pendekatan gambar atau grafik, yang kedua pendekatan angka statistik. Pada pendekatan gambar untuk uji normalitas, kita umumnya menggunakan atau SPSS sudah menyediakan uji namanya uji histogram dan uji normal PP plot. Sedangkan untuk uji angka statistik itu umumnya para peneliti baik dosen dan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis dan seterusnya biasanya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Walaupun nanti ada teknik Lilliput dan seterusnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya
mentutorialkan dengan pendekatan gambar atau grafik, yaitu uji histogram dan normal PP plot. Sedangkan untuk yang angka statistik, saya akan membuat tutorial tersendiri, jadi sebagai tambahan saja dalam dalam pengembangan materi dalam uji regresi linear ini. Kemudian asumsi kedua yang perlu kita bahas adalah uji linearitas. Nah, uji linearitas ini untuk melihat apakah variabel bebas itu memiliki hubungan yang linier. Linier itu artinya searah ya, hubungan yang searah dengan variabel y-nya. Saya ambil contoh misalkan begini, disebut dengan linier jika dosen gitu ya, dosen dia memiliki pendidikan S1-nya manajemen SDM, kemudian S2-nya manajemen SDM. Nah, ketika dia mengajar, dia juga mengajar pada bidang yang sama, yaitu manajemen sumber daya manusia. Itu disebut dengan linearitas. Nah, itu untuk uji linear. Asumsi berikutnya yang perlu kita bahas adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini untuk melihat apakah antar variabel bebas yang sedang diteliti itu memiliki hubungan linearitas. Jadi kalau linearitas itu kita berusaha melihat ada hubungan antara X dan Y, maka di dalam multikolinearitas kita berharap bahwa antara X dengan X itu tidak memiliki hubungan apapun. Jadi mereka bebas hubungan, tidak ada linearitas antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Selanjutnya, untuk pengujian asumsi yang keempat itu adalah uji autokorelasi. Di SPSS untuk autokorelasi yang sering digunakan atau yang umum digunakan itu adalah teknik Darwin-Whitson. Darwin-Whitson. Nah, ini Darwin-Whitson. Nah, catatannya, autokorelasi ini hanya digunakan untuk data-data time series. Data time series itu data yang berperiode, data keuangan yang memiliki waktu-waktu tertentu gitu. Misalkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan publik yang memiliki keterkaitan, misalkan tahun 2010 punya kaitan dengan 2009, 2010 atau 2011 punya kaitan dengan 2010 dan seterusnya. Nah, ini catatannya bahwa autokorelasi ini hanya digunakan untuk data-data time series. Sedangkan untuk data yang sifatnya survei seperti data yang kita gunakan di dalam pembahasan kali ini tidak menggunakan autokorelasi. Namun, untuk memberikan gambaran secara umum bagaimana cara menghasilkan atau bagaimana cara melakukan pengujian autokorelasi, pada kesempatan ini tetap akan kita bahas, akan kita tutorialkan. Walaupun nanti perlu saya tegaskan bahwa untuk penelitian-penelitian yang sifatnya survei atau pendekatan survei, bukan penelitian menggunakan data time series, sebaiknya autokorelasi ini tidak digunakan. Terakhir adalah di dalam uji asumsi klasik ini adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini adalah pengujian yang pada dasarnya untuk melihat apakah data kita ini pada kelompok yang sejenis atau ada beberapa kelompok. Saya ambil contoh misalkan saya ingin melakukan penelitian tentang kemampuan mahasiswa di kampus X, maka harus dipastikan bahwa yang menjadi responden saya itu adalah mahasiswa kampus X. Tidak boleh alumni, tidak boleh pegawai, tidak boleh dosen. Murni adalah mahasiswa yang masih aktif kuliah di kampus X tersebut. Itu pengertian HOMOS. Jadi dia
tujuan heteroskedastisitas itu melihat apakah data kita homos atau heteros. Kita berharap data kita adalah homos, bukan heteros. Nah, teknik yang digunakan itu juga seperti normalitas, ada dua. Bisa kita menggunakan gambar atau grafik, bisa juga menggunakan angka statistik. Untuk gambar, SPSS sudah menyediakan teknik scatter plot. Sedangkan angka statistik, kita bisa menggunakan uji Gleiser, bisa juga menggunakan Cochrane dan seterusnya. Tapi umumnya banyak yang sering digunakan itu dan mudah dipahami itu adalah uji Gleiser. Namun sama seperti dengan uji normalitas, bahwa saya hanya mentutorialkan untuk gambar, menggunakan gambar atau menggunakan scatter plot. Sedangkan untuk angka statistik akan saya buat pembahasan khusus sebagai pendamping dari pembahasan materi kita yang hari ini. Baik, untuk lebih memahami atau lebih mudah kita mencerna materi tentang asumsi klasik ini, saya langsung ke materi. Dan ini seperti yang saya sampaikan bahwa data ini adalah data yang akan selalu kita gunakan terkait dengan pengujian-pengujian kita sampai dengan selesainya pembahasan materi regresi linear berganda. Nah, data ini seharusnya Anda sudah punya. Gitu ya. Nah, saya langsung menggunakan data ini saja untuk melakukan pengujian asumsi klasik. Baik, yang kita lakukan pertama setelah data ini terkolek dengan baik, kita klik analyze, kemudian selanjutnya kita pilih atau kita klik regression linear, regression dan linear. Perlu saya sampaikan bahwa cara atau tutorial atau langkah-langkah di dalam melakukan pengujian untuk menghasilkan asumsi klasik, caranya sama ketika kita melakukan langkah-langkah untuk menghasilkan persamaan model regresi linear berganda. Caranya sama, tidak ada perbedaan. Ya. Nah, setelah kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear, kita klik linear. Setelah tampil lembaran linear regression, kita sudah tahu bahwa dependent variable kita itu adalah minat membeli, maka masukkan dia ke dalam kolom dependent. Sedangkan 4 variabel lainnya yaitu kualitas produk, harga, ketersediaan produk, dan kepuasan konsumen itu kita masukkan ke variabel independen. Berikutnya, pada tombol statistik, kita klik tombol statistik. Yang kita pilih hanyalah collinearity diagnostic dan Darwin-Watson. Collinearity diagnostic ini kita centang untuk menghasilkan hasil uji multikoliniaritas. Ya, jadi ini untuk menghasilkan uji koliniaritas. Dari 5 asumsi-asumsi klasik itu, 1 sudah kita lakukan, yaitu collinearity diagnostic. Yang kedua, ini Darwin-Watson. Darwin-Watson ini untuk autokorelasi. Jadi kita centang ini, maka kita akan mendapatkan hasil untuk pengujian multikoliniaritas dan autokorelasi. Nah, yang lain abaikan, klik continue. Berikutnya kita klik tombol plot. Pada tombol plot ini ada 2 pengujian di dalam asumsi klasik yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah heteroskedastisitas dengan pendekatan scatter plot. Nah, pada tampilan ini Y itu kita isi dengan S resid, sedangkan X kita isi dengan pred. Pred itu berarti prediktor. Karena variabel X itu adalah variabel prediktor. Sedangkan Y itu resid, nilai residualnya. Dari dalam pengujian asumsi klasik dengan teknik analisis regresi linear berganda, cenderung kita menggunakan bukan data aslinya atau data baku seperti yang ini ya, tapi yang kita gunakan adalah nilai residualnya. Itu mengapa nilai residual itu kita masukkan pada sumbu Y. Nah, ini untuk scatter plot, ya, untuk heteroskedastisitas dengan teknik scatter plot. Berikutnya, kita melakukan pengujian normalitas data. Ya. Normalitas data itu kita cukup centang histogram seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa
untuk uji normalitas kita menggunakan teknik grafik atau pendekatan gambar atau grafik dengan teknik histogram dan normal probability plot ya, atau normal plot. Setelah ini dua dicentang, selanjutnya kita klik continue. Nah, berikutnya yang lain setelah seperti ini, setelah statistik dan plot kita klik dan kita pilih sesuai dengan pengujian yang kita lakukan. Ada satu pengujian yang belum kita lakukan, yaitu uji linearitas. Jadi uji linearitas itu nanti akan kita lakukan setelah melakukan pengujian ini. Jadi ada dua pengujian, satu regresi linear sehingga menghasilkan sebuah 4 asumsi, yaitu normalitas, kemudian multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Sedangkan linear akan dilakukan pengujian berikutnya. Nah, setelah begini kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari pengujian regresi linear berganda sekaligus untuk menghasilkan asumsi klasik yang 4 seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sampai dengan kita menunggu hasil dari output dari pengolahan asumsi klasik yang kita lakukan, kita bisa langsung melakukan pengujian untuk linearitas yang belum kita lakukan. Bagaimana cara melakukan pengujian untuk linearitas? Yang pertama langkahnya adalah klik analyze, kemudian kita pilih compare min, kemudian kita pilih min, kita klik min. Nah, di sini ada dua kolom di sebelah kanan, yaitu dependent list dan independent list. Caranya sama seperti yang pertama. Kita masukkan minat membeli sebagai variabel dependen, kemudian untuk 4 variabel lainnya kita masukkan ke kolom independen. Berikutnya, kita klik option atau tombol option, klik tombol option. Nah, dari tampilan tombol min option ini, kita hanya mengklik test for linearity. Test for linearity untuk menghasilkan uji linearitas. Kemudian kita klik, yang lain abaikan, kita klik continue. Nah, setelah ini yang lain ini abaikan, kita klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan hasil atau output dari pengolahan data statistik untuk asumsi klasik. Sekarang langkah berikutnya adalah tinggal melakukan interpretasi dari hasil pengujian. Nah, baik, untuk interpretasi dari uji normalitas, yang pertama dari uji asumsi klasik itu adalah normalitas. Ya, jadi uji normalitas itu dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Nah, karena kita menggunakan teknik analisis histogram dan normal p-plot, maka gambar histogram seperti ini tinggal kita klik copy, kemudian kita pastekan kemari. Kita pastikan kemari, ini hasilnya. Nah, buat seperti ini gambar 1. Pada gambar 1 di atas dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Nah, bagaimana kita menyatakan bahwa data itu sudah terdistribusi secara normal? Kata kuncinya ini, ya, setelah ini sudah saya blok atau sudah saya bold dan sudah saya garis bawahi. Apa kata kuncinya? Telah membentuk seperti lonceng yang sempurna. Jadi kita lihat bahwa normalitas sebuah data itu menggunakan teknik histogram, kita lihat loncengnya gitu. Kalau loncengnya itu berdiri sempurna pada titik 0 ya, pada titik 0 ini maka dia dapat dinyatakan sebagai data yang sudah terdistribusi secara normal. Bagaimana untuk mengukur dia tidak normal? Kalau tidak normal biasanya lonceng ini tidak sempurna. Bisa dia terlalu kurus dan tinggi seperti ini ya, kurus dan tinggi. Bisa juga dia condong ke sebelah kanan atau dia condong ke sebelah kiri. Atau dia tetap berada pada titik 0 tapi hanya sedikit kecil. Itu menunjukkan bahwa data tidak normal. Tapi dengan gambar seperti ini kita bisa pastikan bahwa data ini terdistribusi secara normal. Nah,
Pendekatan kedua yaitu pendekatan normal PP plot ya, normal probability plot. Bagaimana cara kita melihat gambar? Kata kuncinya adalah titik-titik menyebar dalam garis diagonalnya. Jadi, ini saya bold, kemudian saya garis bawahi. Ya. Nah, jadi pada titik-titik ini, jika dia mengikuti garis diagonalnya, maka data sudah dapat dinyatakan normal. Walaupun pada lengkungan ini, ya, pada lengkungan bentukan lengkungan ini, titik-titik tersebut ini yang bisa disebut sebagai mewakili data ini sedikit menjauh dari garis diagonalnya. Tapi secara keseluruhan kita bisa ketahui bahwa titik-titik ini sudah mengikuti garis diagonalnya. Nah, karena demikian hasilnya, maka kita simpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal seperti dengan gambar histogram yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, berikutnya adalah pengujian linearitas. Pengujian linearitas. Kata kunci di dalam linearitas itu adalah variabel yang baik adalah variabel yang memiliki hubungan linear antara satu variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, bagaimana kita melakukan pengujian? Dalam pengujian yang sudah kita lakukan, nilai yang kita lihat hanya nilai deviasi atau deviation from linearity. Nilainya harus lebih besar dari 0,05. Ya, jadi nilai sig hitungnya harus lebih besar dari 0,05. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ternyata variabel bebas itu tidak memiliki hubungan yang linear dengan variabel terikatnya gitu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini pada dasarnya akan mengganggu beberapa hasil uji. Jadi estimasinya akan bisa sedikit terganggu. Kenapa? Faktor dari linearitas ini akan cenderung menunjukkan nilai regres R square yang terlalu kecil ya. Jika hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya tidak terjadi hubungan linear, biasanya akan cenderung mempengaruhi nilai R square-nya. Bisa jadi R square-nya terlalu kecil atau bisa jadi terlalu besar. Nilai R square yang terlalu besar atau terlalu kecil karena akibat dari gangguan linearitas itu akan berdampak kepada estimasi yang salah terkait tentang pembahasan koefisien determinasi di dalam pembahasan teknik analisis regresi linear berganda. Nah, berikutnya untuk uji linear yang kedua itu signifikan, berarti ada linear antara harga dengan minat membeli, kemudian ketersediaan produk dengan minat membeli juga linear, sedangkan yang terakhir kepuasan konsumen dengan minat membeli itu tidak linear. Kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya dari sisi linearitas bahwa variabel-variabel yang tidak linear itu secara teori mungkin masih perlu pengkajian di dalam penelitian ini gitu ya. Nah, berikutnya adalah pengujian multikolinearitas. Pada pengujian kolinearitas kita bisa ukur dia sebuah variabel bebas itu saling berhubungan atau saling linear atau tidak, itu berdasarkan nilai toleransinya atau nilai PIF-nya. Kedua-dua ini bisa kita gandeng atau salah satunya bisa kita gunakan. Kalau nilai toleransi itu harus lebih kecil dari 0,01. Saya ulangi. Nilai toleransi itu harus lebih besar dari 0,01 untuk menyatakan bahwa tidak terjadi multicol. Sedangkan PIF itu harus lebih kecil dari 5 atau 10, tapi dalam penguji ini saya menggunakan angka 10. Angka 10 untuk memudahkan saja gitu ya. Nah, PIF ini lebih kecil dari 10. Sedangkan toleransi harus lebih besar dari 0,100 atau 0,10 untuk menyatakan bahwa sebuah variabel bebas tidak mengalami linearitas. Ya. Nah, pada pengujian ini tabel yang kita gunakan itu adalah tabel koefisien. Saya sedikit naik dulu ke atas.
untuk uji linearitas ini kita menggunakan tabel ANOVA tabel. Itu kalau kita lihat di dalam hasil SPSS itu adalah tabel yang ini ya, tabel ANOVA tabel ini. Kualitas produk, minat membeli dan kualitas produk. Ini kita klik, kita copy, kita klik sebelah kanan, copy, kemudian kita pindahkan kemari. Nah, untuk multikolinearitas kita menggunakan tabel koefisien. Kita kembali ke hasil output dari SPSS. Ya, kita cari tabel koefisien itu berada di atas. Ini dia. Ya, tinggal kita klik pada mouse kita sebelah kanan, ketik copy, kemudian kita pindahkan kemari. Ini hasilnya. Ya. Nah, yang hanya kita lihat untuk uji multikolinearitas hanya tabel collinearity diagnostic dengan kolom dengan kolom toleransi dan PIF. Nah, kalau kita lihat di sini kualitas produk toleransinya 0,363 itu lebih besar dari 0,100. Demikian juga harga, ketersediaan produk dan kualitas kepuasan konsumen. Artinya keempat variabel ini tidak memiliki hubungan linear. Jadi kualitas produk, harga, ketersediaan produk, dan kepuasan konsumen tidak memiliki hubungan yang linear. Mereka bebas masing-masing dari hubungan. Kemudian ujian berikutnya adalah uji autokorelasi. Saya mau menegaskan kembali bahwa uji autokorelasi ini hanya untuk data-data keuangan atau data-data time series, bukan untuk data yang seperti dalam pengujian kita lakukan saat ini gitu ya. Nah, kriteria sebuah data dinyatakan tidak memiliki autokorelasi adalah seperti nomor 1, yaitu ini menurut pendapat Agus ya, buku tahun 2009 menyatakan bahwa 1,65 lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 2,35, maka data dinyatakan bebas autokorelasi. Nah, untuk tabel pengujian autokorelasi pada hasil output SPSS kita gunakan tabel model summary ya. Model summary ini sebelah kanan, copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, nilai mana yang kita mau ambil untuk pengujian autokorelasi? Hanya pada nilai Darwin-Watsonnya saja ya. 1,864. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus ini, maka di sini adalah 1,864. Jadi tidak ada autokorelasi hasilnya ya. Karena 1,65 lebih kecil dari 1,864 lebih kecil dari 2,35, sehingga disimpulkan tidak ada autokorelasi. Nah, untuk interpretasinya ini ya, interpretasinya. Berikutnya adalah pengujian yang terakhir, yaitu heteroskedastisitas. Seperti yang saya sampaikan bahwa heteroskedastisitas ini untuk pengujian dilakukan melihat apakah data kita itu homos atau heteros. Kita berharap bahwa data yang kita miliki adalah data yang homos. Nah, pada pengujian ini kita lihat output dari SPSS-nya, kita lihat pada gambar scatter plot ini ya, scatter plot. Kita klik sebelah kanan, kemudian kita copy gambar ini, kita pastekan di sini. Bagaimana cara melihat bahwa sebuah data itu sudah terbebas heteroskedastisitas atau data kita itu homos atau heteros dari gambar ini? Nah, cara melihatnya cukup sederhana dari gambar ini ya. Kita lihat bahwa di sini ada titik 0 ya pada gambar. Ini titik 0. Kemudian di sini titik 0. Jadi kalau kita tarik gambar dari titik 0 ini ke sebelah kanan dan titik 0 ini ke atas, maka kita akan menjumpai 4 sisi atau 4 ruang di dalam gambar, yaitu 1, 2, 3, 4. Jika titik-titik yang ada pada gambar ini berada pada keempat kotak yang sudah kita gambar seperti ini, dia sudah berisi keempat-empatnya, maka kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa data kita adalah data yang homos, bukan data yang heteros. Mungkinkah salah satu ini tidak terpenuhi? Mungkin, bisa saja di sini kosong. Kalau sini salah satu saja kosong, sudah dapat kita pastikan bahwa data itu terkena masalah heteroskedastisitas, atau data kita itu data yang heteros, bukan data yang homos. Nah,
Bagaimana kalau seandainya ternyata gambar ini membentuk pola tertentu, misalkan dia ngumpul di satu tempat itu berarti pola tertentu. Bisa kita simpulkan bahwa data itu adalah data yang eh, heteros. Jadi yang homos itulah jika dia berserak seperti ini gitu. Jika dia berserak seperti ini itu pasti eh, data kita adalah data yang homos, bukan data yang heteros. Nah, untuk interpretasinya seperti ini. Baik. Kelima pengujian sudah saya jelaskan, sudah saya jabarkan, ya. Nah, nanti hasil interpretasi ini, ya, ini akan saya masukkan ke dalam blog pribadi saya, catatan sunario.wordpress.com. Nanti akan saya letakkan linknya di bawah video tutorial di YouTube, ya. Jadi saya akan cantumkan, silahkan download. Baik, saya rasa demikian penyampaian pembahasan kita terkait tentang asumsi klasik, sehingga kita akan menghasilkan sebuah model penelitian yang blue. Harapannya pengujian ini dapat dilakukan gitu ya dengan baik dan tidak ada terkendala. Saya rasa demikian. Mohon bantu agar channel ini tetap eksis. Jangan lupa subscribe, kemudian klik like and share, dan jangan lupa juga klik tanda lonceng agar Anda dapat mengetahui tentang konten-konten yang ada pada akun YouTube ini. Terima kasih. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.